Halo guys, jumpa lagi kita dalam video yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang baru menonton. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, klik lonceng dan like-nya. Gampang kok, cuma tinggal klik, nggak mengurangi daripada penggunaan kuota Anda yang memang lagi sedang menonton YouTube. Oke. Karena kalau berkurang kuota Anda karena Anda menonton YouTube, bukan gara-gara video ini. Jadi nonton video yang manapun tetap berkurang. Jadi kali ini cerita kita akan belajar tentang versi saya juga masih yaitu takdir. Banyak yang bilang takdir dapat dirubah. Jadi kehidupan kita dapat berubah. Dari yang miskin jadi yang kaya, atau dari yang susah jadi yang senang, atau yang dari yang tidak begini jadi begini. Tapi sebenarnya takdir itu kan jalan hidup yang sudah yang kondisi yang kita hadapi. Jadi takdir itu benar, kita dikasih kemampuan untuk merubahnya. Kita tidak mau nasib kita seperti ini, benar, tapi tidak 100%. Kenapa? Karena takdir itu sudah ada catatannya semua di saat kita membuat perjanjian sebelum lahir ke dunia. Jadi takdir kita itu ada di alam sana, di tempat para dewa-dewa di atas sana. Kita sudah memiliki buku takdir. Jadi itu berikut perjalanan saya sewaktu di video yang lalu. Memang tidak saya ceritakan, cuman di situ saya mengetahui bahwasanya tiap manusia di bumi ini memiliki buku takdir. Jadi kita bisa berubah, bisa, tapi berubah sesuai dengan yang sudah ditakdirkan. Jadi misalnya gini, manusia punya akal pikiran, kemauan sendiri. Kelebihan manusia itu dia punya kemauan. Namun takdirnya sudah ada. Jadi waktu begitu kita terbangun, kita langsung punya pilihan, mau langsung bangkit atau golek-golek dulu, ya kan? Guling di tempat tidur kiri, guling di tempat tidur kanan, begitu seterusnya. Atau langsung bangkit, langsung ke kamar mandi atau ke toilet. Setelah kamar mandi, kita langsung di otak kita langsung memilih mau cuci muka aja atau cuci atau langsung mandi. Setelah mandi juga begitu, ada pilihannya. Tapi itu pilihan itu kita sendiri memang yang menentukan. Bukan ada, itulah disitulah nampak kemauan kita itu mau apa. Namun ibarat dalam versi saya, dalam pemikiran saya begini, takdir itu ada kiri dan kanan. Jadi kalau kita melangkahkan ke kiri, misalnya tadi tidak bangkit, berarti kan melangkahkan, atau ke kanan masih golek-golek gitu. Jadi kalau ke kiri, jalan ceritanya juga sudah ada. Jadi kita melangkahkan kaki atau melangkahkan pilihan kita ke kiri. Kita tadinya ditindas, kita nggak tahan ditindas, kita mau berubah, kita lawan. Kita, dengan kata lain bisa dibilang, kita mau berhenti dari tempat kerja kita supaya nggak ditindas lagi. Oke, kita berhenti, berarti kita ngambil langkah yang berikutnya, kita akan kerja mandiri.
Nah, kita kan memang nggak tahu baik buruknya itu gimana. Cuman, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita tidak tahu, tapi udah ada skenario nya. Begitu tiap kita melangkahkan ke kiri, kita akan begini. Kalau kita melangkah ke kanan, kita akan begini. Dan begitu seterusnya. Setelah kita ke kiri, nanti kita juga akan mendapati pilihan lagi ke kanan lagi apa ke kiri. Maksudnya di kiri itu juga akan ada cabang. Apakah kita ke kanan atau ke kiri? Semua itu udah ada pilihannya. Tapi yang kita pilih hanya jalannya. Setelah kita di jalan itu udah ada takdirnya. Jadi kita tidak bisa lepas dari takdir, menurut versi saya. Andaikan ada seseorang teman, jikalau kalian ada yang mempunyai kemampuan sakti macam Sun Gokong, bisa terbang ke langit, ke kerajaan dewa-dewa, kerajaan langit, dan merusak buku takdir kalian, kalian bakar buku takdir kalian. Itu juga tidak bisa merubah takdir. Kenapa? Cuman dewa-dewa tidak tahu. Nah, dewa-dewa ini kan ada untuk mengurusi kita manusia, hewan, dan segala hal yang ada di bumi ini, serta di dalamnya, yang di dalam tanah maupun sampai di dalam lautan. Kalau buku takdirnya kita rusak, kita bakar, mereka tidak tahu arah langkah kita kemana. Karena pedoman mereka adalah buku takdir. Buku takdir itu adalah sebuah perjanjian kontrak kita sebelum dihidupkan jadi manusia kepada Tuhan. Nah, dan mereka lah yang mengawasi kalau kita lari ke kiri, tapi udah di luar perjanjian. Dia yang buat menjadi balik ke perjanjian. Namun begitu, semua itu sudah ada, nggak bisa kita bilang. Sama seperti kayak saya sebeguru kemana-mana mencari orang-orang yang bisa membantu, membuka tabir segala macam. Tidak bisa sehebat apapun mereka, yang mungkin orang lain dia bisa, tapi itu tadi karena udah langsung sama Tuhan. Jikalau Anda Sun Gokong atau Wira Sableng atau apalah dulunya orang sakti, pergi naik ke langit dengan sekali salto gitu ya, rusak buku takdir. Cuman para dewa nggak bisa membaca gerak kita mau kemana. Dia harus menonton langsung dari atas sana. Melalui mata-mata mereka bisa, tapi mereka hanya bisa melihat, nggak bisa. Ini nanti habis ini dia belok kanan nih, nggak tahu orang itu, nggak tahu. Karena panduan mereka adalah buku takdir. Tiap detik, tiap menitnya itu sudah tercatat, sudah komplit, sistem kita udah ada. Dia membaca program kita. Makanya saya katakan pada video saya sebelumnya, manusia ini adalah biorobotik. Jadi apa yang kita lakukan semua sudah tersistem, terprogram. Mau baik kita belok ke kanan, nanti hasilnya di sana udah ada. Mau kita belok ke kiri juga nanti di sana udah ada. Kita hanya bisa memilih kita mau langkah yang mana, karena kita hanya bisa melakukan pilihan itu. Ibaratnya kita belok ke kiri, kita harus kerja berkeras untuk mencapai jalan di sebelah kiri, karena jalannya mungkin jelek. Kalau kita ke kanan jalannya mulus, cuman banyak polisi tidurnya gitu. Tapi semua itu udah ada, sudah tertulis.
program sudah selesai, makanya kita dilahirkan. Kalau program belum belum terjadi deal-dealan kita dengan si pemilik, si pencipta semua ini, kita belum dilahirkan. Jadi yang melakukan itu adalah jiwa kita. Jiwa kita sudah melakukan kontrak dengan sang penguasa, pencipta segalanya. Jadi kalau kita pikir Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, atau alam semesta ini adalah Tuhan, benar, kita juga termasuk Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari zat yang dipancarkan Tuhan. Dulu Tuhan menciptakan zat. Nah, dengan berevolusi seperti bintang-bintang yang saya ceritakan pada video sebelumnya, menjadi padat, menjadi cair, menjadi benda cair, benda padat dalam satu wadah, dalam satu gumpalan gas, dan membentuk lama-lama sekian miliar tahun atau sekian juta miliar tahun menjadi sebuah planet. Dan dia sudah tidak menjadi bintang lagi, tidak memancarkan cahaya lagi. Begitu juga manusia. Proses perkembangan sel-sel di dalam tubuh kita juga tidak jauh berbeda. Makanya jika ada zat lain masuk, itu dinyatakan virus. Zat yang tidak terdaftar dalam sistem program daripada tubuh manusia, itu dinyatakan virus oleh manusia itu sendiri atau oleh program tubuh kita sendiri. Dan terjadilah namanya pemblokiran atau apa. Jadi kembali ke tema awal, hidup kita bisa berubah, tapi semua tetap sesuai takdir. Takdir kita yang nggak bisa kita rubah. Jadi ada orang berpikir seperti apa supaya lebih enak. Kalau memang takdirnya harus menjalani itu, kita harus selesaikan itu. Walaupun kita melangkah ke kiri, cuman caranya aja berbeda. Jadi gini, kita mau ke Roma, naik pesawat nggak bisa, naik kapal laut kita udah kehabisan tiket. Nah, kita jalan darat. Nah, sesuai dengan caranya, kita menggunakan bisa dengan jalan kaki, dengan apa, tapi kan udah ada semua, jalannya udah ada. Terus penyeberangan juga kita harus melewati laut sedikit, menyeberang pulau. Berapa pulau yang kita seberangi. Jadi begitulah. Walaupun kita melangkah, semua itu sudah ada programnya. Jadi boleh kita berubah. Memang harus pun, karena kita manusia kan harus berkembang. Cuman satu yang harus saya share kepada teman-teman, semua udah ada takdirnya. Jadi kalau kita udah coba, kita buat usaha di sini, keok, buat usaha di sana, keok, buat usaha ke depan, keok. Takdir kita pasti lama-lama kita sadar, takdir aku bukan untuk cari duit. Begitulah kira-kira. Jadi kita akan banting setir jadi apa? Jadi guru misalnya. Tapi kalau ujung-ujungnya cari duit, kita juga keok juga. Berarti bukan untuk cari duit. Jadi apa? Carilah orang yang bisa cari duit. Itu caranya. Karena hidup di dunia manusia ini harus menggunakan uang, walaupun uang bukan segala-galanya. Cuman uang itu sudah sebagai alat tukar yang sah untuk mendapatkan benda-benda yang kita butuhkan. Oke guys, takdir
tidak bisa dirubah, cuman kita bisa merubah jalan hidup kita sesuai takdir. Cuman jika Anda ingin berjalan seperti apa adanya, misalnya gini, aku lillahi ta'ala aja, jangan ngomong kayak gitu, nggak bisa. Harus ada usaha, upaya, dan berpikir. Jadi kenapa? Karena bisa kita berjalan seperti mau Tuhan, cuman kita harus bisa sinkron dengan jiwa kita. Kenapa? Nanti jiwa kita akan mengarahkan apa yang akan kita lakukan. Misalnya untuk waktu yang cepat, bentar ini aku mau kemana ya, kiri apa kanan? Kanan lah. Tapi kalau kita udah biasa berbicara dengan diri kita, dan diri kita udah memberi tanggapan, ibarat tanpa kita pikirkan dia udah bisa menjawab seperti teman. Jadi akan berkata langsung di dalam diri kita yang kita nggak tahu dengarnya apa di dalam kepala, apa kita dengar seperti di kuping. Itu nanti ada keterangannya di video yang lain. Jadi dia akan bicara mungkin dari hati atau mungkin dari bahasa program ya, kita perasaan kita dengar, tapi kan dari kuping kita juga kita nggak mendengar, di kepala juga nggak mendengar. Dia akan nggak usah, jangan ke kiri. Misalnya kita mau melangkah ke kiri, nggak usah, bagus ke kanan aja. Itulah salah satunya. Dan pertama-tama jiwa itu bicara sama kita tidak panjang, hanya sekata, sepenggal kata, dua kata. Jangan, tidak, ayo, silahkan, ya udah gitu. Lama-lama baru berbentuk. Kalau kita udah biasakan, kita harus biasakan, harus rileks, harus apa namanya ya, ya gitulah, loskan aja, tidak akan bicara sama kita. Mungkin dari yang pertama sekali terdetak rasa nggak enak, pertama sekali, begitulah. Karena jiwa akan berusaha membimbing kita, si robotnya ini, dia kan di dalamnya sebenarnya yang menghidupkan programnya. Cuman kan kita yang robot ini kan karena sudah terprogram, kita selalu berpikir nyata. Padahal yang kita lihat nyata ini nggak nyata. Ini hampa, ini adalah kosong. Seperti yang kata film-film di film Sunggokong itu, isi adalah kosong adalah isi. Jadi ini semua ini sebenarnya nggak nyata. Cuman itu lebih jauh lagi. Nanti kita terhambat oleh durasi karena ini udah lumayan lama, udah mendekati 20 menit. Nanti kita sambung di video yang lain ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengingatkan jangan lupa di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa, biar videonya tetap gak ketinggalan nih video apa nih, ya kan. Nah, like-nya biar tambah cantik itu video, banyak lambang jempol gitu. Oke guys, saya ucapkan terima kasih. Salam mulia.